Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang paragraf, diksi, dan tanda baca. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Roy Hadul Jannah El Mutakin. Yang kedua, Afran Nafisah. Yang ketiga, Aisyah Anis Maisyarah. Di sini saya akan membahas tentang penyusunan kalimat menjadi paragraf. Pengertian dan macam-macam paragraf. A. Pengertian. Menurut pendapat dari SEMI tahun 2007 nomor 86 dan juga Arifin tahun 2008 nomor 115 mengatakan bahwa paragraf ialah seperangkat kalimat yang mengacu pada suatu topik, atau bisa juga diartikan bahwa paragraf yaitu merupakan suatu kumpulan yang dimana suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan luas dalam suatu kalimat. Yang B. Macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf itu ada dua, paragraf deduktif dan induktif. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, meletakkan kalimat pertama agak dalam untuk karangan biasa menggunakan 5 ketukan spasi. Yang kedua, paragraf menggunakan sebuah pikiran utama dalam menyatakan suatu kalimat topik. Yang ketiga, dalam setiap paragraf biasanya menggunakan sebuah kalimat topik. Yang keempat, sebuah paragraf harus menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam sebuah kalimat penjelas. Syarat pembentukan paragraf itu ada 4. Yang pertama, kesatuan atau unity. Yang kedua, kelengkapan atau completeness. Yang ketiga, koherensi atau coherence. Yang keempat, urutan pikiran atau order. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rohihatul Jannah El Mutakin. Diksi merupakan suatu pilihan dan penggunaan kata secara tepat dalam mewakili sebuah pikiran dan perasaan yang dapat dinyatakan dalam suatu pola kalimat. Pemilihan kata yakni sebuah proses atau tindakan untuk memilih kata yang dapat mengungkapkan sebuah perasaan secara tepat, sedangkan pilihan kata merupakan suatu hasil proses ataupun tidak tindakan tersebut. Lalu jenis-jenis diksi ada 5. Yang pertama denotasi, yang kedua konotasi, yang ketiga kata abstrak, yang keempat kata konkret, yang kelima kata umum. Syarat dalam ketetapan diksi dapat membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Yang kedua, dapat membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir sama berisi sinonim. Yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. Yang keempat, menghindari kata-kata ciptaan sendiri. Yang kelima, mewaspadai terhadap penggunaan akhiran asing, terutama dalam kata-kata asing yang mengandung sebuah akhiran asing tersebut. Yang keenam, kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan dengan cara idiomatis. Yang ketujuh, untuk menjamin sebuah ketepatan diksi, penulisan atau pembicara harus membedakan sebuah kata umum dan kata khusus. Yang kedelapan, mempergunakan kata-kata indria yang menunjukkan sebuah posisi yang khusus. Yang kesembilan, memperhatikan sebuah perubahan makna yang telah terjadi pada kata-kata yang dikenal. Yang kesepuluh, memperhatikan kelangsungan dalam pemilihan kata. Pilihan kata dan penggunaan diksi. Yang pertama, kata dari dan daripada. Contoh, kursi itu terbuat dari kayu. Yang kedua, kata pada dan kepada. Contoh, lembar jawaban saya ada pada Aida. Yang ketiga, kata di dan ke. Contoh, Alina sedang berada di luar pulau. Yang keempat, kata dan dengan. Contoh, Andi dan Sita pergi ke Surabaya kemarin. Yang kelima, kata antar dan di antara. Contoh, kabar Nita belum pasti antara benar atau tidak. Selanjutnya, saya, Aisyah Anis Maisyarah, akan membacakan materi yang ketiga, yaitu tentang tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca merupakan suatu tanda yang digunakan atau berfungsi untuk menjelaskan maksud penulis agar informasi yang disampaikan itu digunakan sebagai tanda serah terima oleh pembaca. Menurut KBBI, tanda baca merupakan tanda yang digunakan dalam sistem ejaan seperti titik, koma, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut KBBI, jenis-jenis tanda baca ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanda titik, yaitu sebuah lambang, petunjuk, atau bukti adanya sesuatu. Sedangkan tanda titik juga dapat diartikan yaitu sebuah tanda yang biasanya dipakai untuk menandai akhir
dari sebuah kalimat. Yang kedua yaitu tanda koma. Merupakan tanda yang digunakan untuk memisahkan satuan-satuan di dalam suatu perincian, untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tanda titik koma, berfungsi untuk pengganti kata penghubung untuk memisahkan sebuah kalimat yang setara dalam kalimat majemuk setara, untuk mengakhiri sebuah pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata, dan untuk memisahkan antara dua kalimat setara atau lebih, jika unsur-unsur setiap bagian itu dipisahkan oleh tanda baca atau kata hubung. Yang keempat yaitu tanda titik dua, digunakan sesudah kata atau ungkapan yang membutuhkan pemerincian. Digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, serta di antara judul dan anak judul dalam suatu karangan, dan di antara nama kota. Dan juga digunakan dalam sebuah teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam suatu percakapan. Yang kelima yaitu tanda hubung, digunakan untuk menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Yang keenam yaitu tanda pisah, digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau suatu kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Yang ketujuh yaitu tanda tanya, digunakan pada akhir kalimat tanya, dan juga digunakan di dalam tanda kurung yang berfungsi untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ke-8 yaitu tanda seru. Penggunaan tanda seru adalah tanda seru yang digunakan untuk mengakhiri suatu ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Yang ke-9 yaitu tanda elipsis, yang digunakan dalam sebuah kalimat yang terputus-putus dan digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada yang dihilangkan. Yang ke-10 yaitu tanda petik. Tanda petik berfungsi sebagai petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lainnya untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat, dan juga dapat berfungsi untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang memiliki arti khusus. Yang ke-11 yaitu tanda petik tunggal, yang berfungsi untuk mengapit petikan yang terdapat dalam sebuah petikan lain. Selain itu, untuk mengapit sebuah makna atau ungkapan, serta untuk mengapit makna, kata, atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ke-12 yaitu tanda kurung, digunakan dalam mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, serta untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam suatu teks dapat dihilangkan. Yang ke-13 yaitu tanda kurung siku, digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan dalam suatu kalimat atau bagian kalimat yang telah ditulis oleh orang lain, serta untuk mengapit keterangan dalam suatu kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Yang ke-14 yaitu tanda garis miring, yang berfungsi di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa atau tahun yang terbagi dalam 2 tahun ajaran, serta untuk mengganti kata atau tiap dan ataupun. Yang terakhir atau yang ke-15 yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Penggunaan tanda penyingkat atau apostrof ini dapat berfungsi untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila
ada kekurangan dalam bertutur kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada suatu hal yang kurang dimengerti, silakan memberi pertanyaan di diskusi Google Classroom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.